Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Setelah di akhir episode kemarin kita telah diperlihatkan bagaimana Ellie bisa menemukan Nora yang membuat pencariannya terhadap Abby mulai menemui titik terang. Namun JC yang sudah muak akan sifat keras Ellie, bagaimana ia membahayakan kawan-kawannya demi pembalasan dendam, itu pun membuatnya ingin segera pulang dari kota itu. Well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Inilah lanjutan dari film yang berjudul The Last of Us episode 15. Joel shot him in the head. Sebelum gua buka sedikit info teman-teman, episode 15 ini akan full memperlihatkan kilas balik hubungan Ellie bersama Joe selama 5 tahun mereka berada di Jackson dahulu. Dibuka dengan memperlihatkan Tommy dan Joe yang kala itu masih remaja. Di sini Joe yang mencoba melindungi Tommy dari ayahnya atas perbuatan melenceng yang Tommy lakukan. Ia pun memasang badan guna melindungi adiknya itu. Emang dari dulu ceritanya Tommy ini seorang begajulan. Kalau bukan karena Joe mungkin Tommy masih kayak gitu teman-teman. Jadi gak salah mengapa Tommy sekarang rela pergi ke Seattle meninggalkan tempat tinggalnya yang notabene sudah nyaman demi Ellie yang sudah dianggap anak oleh Joe. He's gonna beat the shit out. I think Tommy was buying the drugs, not you. It'll be fine. Lalu scene pun kembali memperlihatkan kilas balik hubungan Joe dan Ellie selama di Jackson. Dari usia Ellie yang pada saat itu masih muda dan akan menginjak 15 tahun, Joe yang sudah menyayangi Ellie seperti anaknya, terlihat ia pun sampai effort guna memberikan kado sebuah gitar yang kala itu sangat langka guna Ellie. Happy birthday, kiddo. Dari effortnya Joe yang kala itu harus menukar barang demi mendapatkan bahan-bahan dan membuat gitar itu dengan tangannya, Joe pun memberikan surprise pada Ellie yang selalu bisa membuatnya bahagia. Birthday, Eli. Tahun ke tahun dijalani, Joe tak lupa pada tanggal lahir Ellie. Joe yang kala itu menghadiahkan sebuah wahana yang ditemuinya kala patrol. Hal itu pun lagi dan lagi berhasil membuat Ellie bahagia di ultahnya yang ke-16 tahun itu. Birthday, kiddo. Oh my god. Sampai setahun berlalu dari hari itu, Joe yang seperti biasa ingin memberikan surprise pada Ellie di usianya yang akan menginjak 17 tahun, tak lagi dapat apresiasi saat menemukan Ellie yang sudah menginjak masa kenakalan remaja. Ribut di situ mereka teman-teman. And it wasn't a fucking experiment. Surprise you for your birthday. What are you even doing here? You're supposed to be on patrol. Lalu Ellie yang merasa sudah cukup dewasa dan membutuhkan privasi, dan sejak hari itu ia pun memutuskan guna berpisah rumah dengan Joe. You don't own anything. Moving into the garage. In the garage. You can't stay there. Yang sebenarnya hal itu wajar terjadi ketika kita para remaja sedang puber. Joe yang menyayangi Ellie seperti anaknya pun membuatnya khawatir. Dan sejak hari itu Joe pun mulai berkonsultasi pada Miss Gale atas perbuatan Ellie. Why? Change and growth. Sampai 2 tahun telah berlalu semenjak hari itu, Joe yang kali ini mengabulkan permintaan Ellie guna ikut patrol. Terlihat ia pun menghadiahkan hal itu tepat pada usia Ellie yang ke-19 tahun yang sudah cukup untuk memenuhi syarat ikut patrol. You're 19 and you've been patient. First patrol. Grab my coat. And a gun. Dan saat Joe mulai mengajari hal-hal basic tentang cara patrol pada Ellie yang di sini sudah muak pada Joe, ia pun selalu menepis semua perkataan dari Joe. Why? There's something out here. It's part of the rules. Back. I'm not your fucking kid, Joel. Squirrel fucking the big squirrel. Sampai saat Joe mendapat perintah langsung dari markas guna melihat Eugene, suami Miss Gale yang kala itu diserang clickers di tempat Joe patrol. Terlihat Joe yang langsung OTW mencari Eugene pun menemukannya, namun dengan keadaan Eugene sudah terinfeksi. Yang di sini keributan Joe dan Ellie pun semakin menjadi ketika Ellie yang keras kepala dan so tahu ingin menuruti permintaan Eugene yang kala itu ingin bertemu dahulu bersama Miss Gale di Jackson. Di kondisi
kondisinya yang sudah tergigit. Dengan Joe yang menomorsatukan keselamatan alias prosedur bila menemui seorang yang sudah terinfeksi. We have rules. We can't do that. See his fucking wife. Joe, I gotta go back. Hal itu pun sempat membuat Joe mengalah sebelum Joe memutuskan untuk membunuh Eugene yang membuat Ellie semakin murka akan perbuatan yang Joe lakukan itu. Please. Yes, we can. We tie him up and we bring him back. I'm sorry. Lalu sesampainya mereka membawa jasad Eugene menemui Miss Gale, Joe yang sebelumnya telah meminta Ellie untuk mengarang cerita pada Miss Gale akan kematian suaminya itu karena memang mereka tak memiliki pilihan lain. Joe yang kala itu memberikan pesan-pesan Eugene untuk Miss Gale yang kala itu ingin menemuinya pun didramakan Ellie alias dibocorkan bahwa Joe lah yang telah membunuh Eugene yang membuat Joe mendapat. Dan tak menyangka bahwa Ellie yang telah ia jaga dengan kasih sayang selama ini melawannya seperti mereka tak pernah saling kenal. That he loved you. That's not what happened. Joel shot him in the head. Joe promised to take him to you. Get away. Sampai puncaknya 9 bulan telah berlalu semenjak hari itu, mereka yang kala itu merayakan pesta malam Natal bersama. Joe yang kala itu berniat membela Ellie dari keributannya dengan Pak Hasim, malahan tak mendapat approve ketika Ellie lebih memilih mempermalukan Joe di hadapan umum. What is wrong with you? Hell out of here. Fucking help. Sampai sepulang Ellie dari pesta, Joe yang sudah menunggu Ellie untuk menjelaskan semua kesalahpahaman mereka selama ini. Joe yang mengakui kesalahannya bagaimana ia mengarang cerita tentang fair play, tentang kebohongannya selama ini. Ia pun hanya mengucap semua itu tak lebih karena Joe takut kehilangan Ellie, yang membuat Ellie baru tersadar sekaligus terharu atas kasih sayang yang Joe berikan padanya. Because you're selfish. Can't understand. Would have killed you. I would like to try. I hope you do a little better than me. You lied to me. Because I love you. Because you're gonna turn away from me. Namun hal yang paling menyakitkan tanda baikan mereka ini seperti perpisahan ketika tepat pada keesokan harinya Ellie melihat Joe mati di tangan Abby. Udah ya flashbacknya teman-teman. Dan episode 15 pun ditutup dengan sampainya Ellie di markas setelah di episode kemarin ia nekat memburu Nora seorang diri. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 15 ini? Jika ada kritik dan saran, tolong tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Gua Rizal, sampai bertemu di episode selanjutnya.